Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sepertinya pada tidak semangat nih, lesu sekali. Oke, untuk membangkitkan semangat kalian, Ibu ingin mengajak kalian untuk tepuk semangat ya. Ikuti Ibu ya. Yuk, tepuk semangat. Semangat aye. Semangat. Oke, sudah pada semangat ya. Nah, sebelum memulai pembelajaran aktivitas di siang hari ini, langkah lebih baiknya kita berdoa agar Allah memudahkan kita untuk menyerap ilmu di hari ini ya. Kepada ketua kelas, Ibu mohon untuk memimpin doa di siang hari ini. Alhamdulillah. Ya. Sebelumnya Ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu ya. Absen terlebih dahulu. Adakah hari ini yang tidak berangkat? Oh, berangkat semua? Alhamdulillah, hari ini pada sehat ya. Ya, sebelum memasuki materi pembelajaran di hari ini, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu kepada kalian. Apakah di sini ada yang sudah belajar membaca buku apa yang akan dipelajari di hari ini? Oh iya, Nazib, ini apa? Betul sekali. Sekarang kita akan membahas materi tentang Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup. Sebelumnya, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu ya tujuan pembelajaran di hari ini. Tujuan pembelajaran di hari ini yaitu yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian dari Al-Quran dan hadis serta fungsinya. Selain itu, kita akan membahas juga tentang keistimewaan Al-Quran dan fungsi Al-Quran serta hadis di dalam kehidupan sehari-hari ya. Oke, lanjut ke ini ya, ke materi ya. Mohon ketika Ibu sedang menjelaskan, kalian perhatikan dengan seksama ya, dengan fokus sebaik-baiknya. Karena nanti setelah materi Ibu jelaskan, nanti ada games make and match untuk mengetahui sejauh mana kalian memahami materi yang telah Ibu sampaikan. Oke, sekarang saatnya kita memasuki materi pembelajaran. Sebelumnya Ibu ingin bertanya, apa sih itu pedoman hidup? Iya, acuan, landasan, rujukan, terus apa lagi? Pegangan? Iya, betul. Oke, akan Ibu lengkapi ya. Jadi maksud dari Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup maksudnya yaitu bahwa di sini Al-Quran dan hadis ini dijadikan sebagai tadi landasan, pedoman, pegangan umat manusia untuk menemukan solusi dari permasalahan yang timbul di dunia ini ya. Kemudian kita lanjut ya. Apa sih itu pengertian Al-Quran ya? Pengertian Al-Quran secara bahasa berasal dari kata qoro'a yaqra'u Qur'anan yang artinya membaca atau bacaan. Atau dengan kata lain, Qur'anan itu artinya bacaan yang sempurna. Kemudian apa sih Bu secara istilahnya? Ya, kalau secara istilah Al-Quran itu adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril dan jika ketika membacanya itu bernilai ibadah. Nah, sedangkan pengertian hadis itu apa sih Bu? Nah, kalau hadis itu menurut bahasa berasal dari kata hadatsa yang artinya baru, bisa juga perkataan atau cerita gitu ya. Kemudian kalau sedangkan secara istilah hadis itu adalah segala sikap baik itu perkataan, perbuatan, ketetapan atau
persetujuan Nabi Muhammad SAW. Nah, selanjutnya keistimewaan Al-Quran itu apa ya? Keistimewaan Al-Quran itu yang pertama, menyempurnakan ajaran kitab-kitab samawi sebelumnya. Kitab samawi sebelumnya itu apa ya? Iya betul, ada Zabur, Taurat, dan Injil. Nah, kemudian yang kedua yaitu Al-Quran adalah Al-Quran ini adalah sumber ilmu pengetahuan. Coba kalau kita telisik lebih jauh, di dalamnya Al-Quran itu mengandung sumber-sumber ilmu pengetahuan, seperti bagaimana di situ dijelaskan bagaimana proses penciptaan manusia, terus apa-apa yang akan terjadi di dunia ini, terus ilmu-ilmu lain seperti ilmu duniawi juga pun ada di dalam Al-Quran. Nah, kemudian yang ketiga, Al-Quran itu menggunakan gaya bahasa yang istimewa, yang tidak mungkin bisa ditiru oleh siapapun ya. Kemudian yang keempat yaitu Al-Quran ini memuat kalam Allah yang dijadikan pedoman hidup. Nah, ini yang sedang kita bahas ya. Al-Quran ini merupakan kalam Allah yang dijadikan pedoman hidup umat manusia sepanjang masa gitu ya. Kemudian setelah itu apa sih Bu fungsi Al-Quran dan hadis di dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama, fungsi Al-Quran dan hadis yaitu adalah sebagai sumber ajaran hukum Islam. Yang pertama yaitu Al-Quran, setelah Al-Quran yaitu hadis. Adapun nanti menurut ulama-ulama ada ijma dan qiyas. Kemudian yang kedua, selain itu yaitu sebagai informasi terhadap hal-hal yang tidak dapat diketahui oleh akal gitu ya, seperti apa ya, adanya neraka dan surga gitu kan, itu yang ghaib ya. Yang kemudian yang ketiga yaitu sebagai petunjuk hidup umat manusia sepanjang masa yang berlaku hingga akhir zaman. Kemudian yang keempat yaitu banyak sekali, ada sebagai obat hati, kemudian sebagai pengingat ya, atau azzikar. Kemudian apa sih Bu fungsi hadis terhadap Al-Quran? Yang pertama, fungsi hadis terhadap Al-Quran yaitu menjelaskan hukum yang tidak dijelaskan di dalam Al-Quran. Jadi menguatkan hukum yang ada di dalam Al-Quran. Yang kedua yaitu memperinci ayat Al-Quran yang masih bersifat global atau umum gitu ya. Maka dijelaskan di dalam hadis seperti cara menjalankan sholat 5 waktu, terus adanya 5 waktu, terus kemudian cara berpuasa, apa-apanya itu dijelaskan di dalam hadis. Kemudian yang ketiga yaitu untuk menggali atau menemukan hukum yang belum ditemukan di dalam Al-Quran ya. Kemudian kenapa Al-Quran dan hadis ini dijadikan sebagai pedoman? Apa sih Bu dalilnya? Nah, dalilnya itu terdapat di dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, "Aku tinggalkan kepada kalian semua 2 perkara. Kalian tidak akan tersesat selama kalian berpegang teguh kepada keduanya." Nah, keduanya itu apa? Yaitu tadi Al-Quran dan As-Sunnah atau hadis gitu ya. Baik, materi telah selesai Ibu sampaikan. Sekarang waktunya bermain games ya. Oke, nanti sebelumnya Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu langkah-langkah di dalam permainan ini ya. Peraturannya apa saja ini ya. Pertama, kalian ini nanti akan dibagi menjadi 2 kelompok. Setelah itu nanti Ibu akan bagikan kartu ini ya. Kartu ini nanti ada 2 kartu, ada 2 kartu kelompok tadi ya. Nanti ada pertanyaan dan jawaban. Kemudian setelah kalian masing-masing mendapatkan kartu pertanyaan dan jawaban, kalian diskusikan, cari mana pasangan kalian ya, gitu ya. Oke, sekarang dimulai ya pembagian kelompoknya.
dibagi menjadi 2 kelompok. Oke, nanti yang kelompok 1 bergabung dengan kelompok 1, yang menyebutkan nomor 2 bergabung dengan kelompok 2, gitu ya. Oke, Ibu bagikan ya. Ibu beri waktu kalian 1 menit ya untuk menemukan pasangan kalian. Bagaimana? Sudah selesai semua menemukan pasangannya? Oke. Sekarang waktunya Ibu cek ya jawaban kalian. Ya, ini punya Reno dan Aldi. Dapatkan kartu jawaban ya. Oke. Pertanyaannya itu, jika seseorang yang di dalam hidupnya tidak mengetahui jalan yang akan dilalui, tidak memiliki petunjuk, maka jawabannya apa ini? Oh iya, betul sekali. Maka akan tersesat dan jauh dari kebenaran dan kebahagiaan. Betul sekali. Kemudian pertanyaan pasangan antara Cindy dan Sophie ya. Pertanyaannya apa ini? Menurut Quran surat Toha, jika barang siapa yang berpaling dari peringatanku Al-Quran, maka baginya rezeki yang sempit. Iya, betul. Yang ketiga, pasangan Rani dan Rara. Oke. Pertanyaannya ya, terakhir ya, jika seseorang yang gemar membaca Al-Quran hingga mempelajari dan memahami secara mendalam, maka hati yang gundah, jiwa yang tidak tentram, dan hati yang kotor dapat terobati. Ya, betul sekali. Betul semua. Ibu kasih reward ya untuk kalian ya. Nih, kalian rewardnya ya. Oke. Bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan? Ya, alhamdulillah. Kemudian Ibu sekarang ingin perwakilan dari masing-masing kelompok untuk menyimpulkan materi pembelajaran di hari ini. Ya, oke, baik. Plus untuk perwakilan dari kelompok 1 siapa? Ziza. Dan kelompok 2 siapa? Oh iya, Renov ya. Oke, terima kasih ya pada kalian. Beri aplaus kepada mereka. Oke. Sekarang Ibu akan menambahkan ya. Jadi kesimpulan materi pembelajaran di hari ini yaitu bahwa Al-Quran dan hadis itu merupakan pedoman hidup umat manusia hingga yang berlaku hingga akhir zaman ya. Kemudian banyak sekali keistimewaan agar Al-Quran dan hadis ini dijadikan sebagai pedoman hidup kita agar hidup kita menjadi terarah ya. Bagaimana? Ada yang ingin ditanyakan? Ya, siapa? Oh ya, Aldi ingin bertanya apa? Oh, pertanyaannya kenapa Al-Quran ini yang dijadikan sebagai pedoman hidup? Kenapa tidak kitab sebelumnya itu sama kitab Taurat, Injil, Zabur itu? Iya, betul. Kita berikan pertanyaannya bagus sekali ya. Jadi ini jawabannya ya, bahwa kenapa sih Al-Quran itu dijadikan pedoman hidup, tidak kitab-kitab samawi sebelumnya. Telah Ibu jelaskan bahwasannya Al-Quran ini adalah yaitu tadi keistimewaannya menyempurnakan dari kitab-kitab sebelumnya, yaitu di mana di situ terdapat memuat solusi-solusi terhadap permasalahan yang ada di dunia, dan bukan hanya berisi tentang perintah dan larangan gitu ya. Jadi di situ dijadikan sebagai pedoman hidup agar hidup kita terarah ya. Untuk pertemuan selanjutnya, Ibu ingin menugaskan kepada kalian untuk membuat laporan mengenai orang-orang atau masyarakat yang ada di sekitar kalian yang sering membaca Al-Quran, yang sering mempelajari hingga mendalaminya, terus kemudian itu akan berakibat tidak di dalam perilaku kehidupan sehari-harinya. Itu ya, nanti kalian buat laporannya, nanti kalian kumpulkan ke Ibu, nanti akan Ibu periksa gitu ya.
sebagai tugas dan akan Ibu nilai ya. Mungkin itu saja yang Ibu sampaikan pembelajaran di hari ini. Kurangnya mohon maaf. Sampai jumpa di minggu yang akan datang insyaallah. Sekarang Ibu tutup pembelajaran kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.